warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa semua, jumpa lagi bersama kami di podcast Demas Tainu Purworejo. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua teman bincang yang akan menemani beberapa waktu yang akan datang. Oke, di sini kita ada bersama dengan Mbak Lina dan juga Mas Hasti. Mereka berdua ini dari PMII Komisariat Imam Puro. Di sini ada Mbak Lina sebagai ketua PMII Komisariat Imam Puro dan juga ada Mas Hasti sebagai ketua Komisariat Salah. dari ketua ya, dari Mas Hasti. Jenengan mau kayak balik meneng kayak mau meneng. Dan juga ada Mas Hesti sebagai Ketua Rayon Kiai Haji Khalil Son Haji PMII Stainu Purworejo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama mengenai pengalaman dari beliau berdua yang sudah atau baru saja melaksanakan KKN. Dari beliau berdua yang baru saja melaksanakan KKN di tahun 2024 Stainu Purworejo ini. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu dengan Mbak Lina dan juga Mas Hasti. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Lina terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Nima sudah memberikan kesempatan. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Lina Stiani, yang kebetulan alhamdulillah saya diamanahi oleh sahabat-sahabati dari PMI Komisariat Imam Puro. Saya diamanahi menjadi Ketua Komisariat PMI Imam Puro Purworejo periode tahun 2024-2025. Kemudian tadi diminta untuk menjelaskan pengalaman organisasi ya. Mungkin mulai dari awal ketika saya masuk di Stainu Purworejo, saya pertama kali ikut organisasi yaitu di kampus, yaitu PMII, ikut Mapaba pada saat itu. Jadi waktu kita PBAK, itu kan ada mentor dan kemudian dari mentor itu memperkenalkan salah satu organisasi yang ada di Stainu Purworejo, yaitu PMII ini. Kemudian ikutlah Mapaba tahun 2020 pada saat itu. 2020 ya. Iya, 2020 ikut Mapaba, kemudian tahun 2021 atau 1 tahun setelah itu saya juga ikut di kepengurusan Dema. Saya di situ sebagai Departemen Infokom. Ya, jadi di situ saya juga selain berproses di PMI, saya juga berproses di Dema. Di sana setelah jadi Departemen Infokom, tahun selanjutnya saya juga di periode kedua ikut lagi sebagai wakil ketua Dema. Jabatan ya? Iya, berproses di fase selanjutnya, yaitu jadi wakil ketua Dema. Kemudian itu proses di internal. Kemudian kalau di organisasi PMI ini kan eksternal ya, eksternal kampus. Selain sebelum di komisariat, saya juga menjadi kepengurusan rayon pada saat itu, yaitu di bagian biro kaderisasi. Kemudian setelah di kepengurusan rayon, di fase selanjutnya baru masuk di kepengurusan komisariat dan diamanahi sebagai ketua komisariat gitu. Sampai sekarang ini ya masih menjadi ketua komisariat. Dan juga selain itu ada juga organisasi yang saya ikuti di luar kampus, yaitu ada BEM-PTNU. Ya, BEM-PTNU kepengurusan wilayah. Di situ saya masuk sebagai kepengurusan divisi keperempuanan. Isu keperempuanan seperti itu. Berarti selain di internal kampus juga ikut di eksternal kampus, bahkan ikut di organisasi luar kampus. Betul. Gitu kan ya. Oke, keren sekali, terima kasih Mbak Lina. Selanjutnya dari Mas Hasti, bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya Setiawan Dwi Atmaji. Pengalaman berorganisasi saya pertama masuk di kampus Stainu Purworejo itu, masuk ke PMII itu juga nggak sengaja awalnya ya. Jadi ada senior-senior yang pakai jas biru gini. Saya itu mau minta foto sama teman-teman. Terus
syaratnya itu harus ngisi formulir. Nah, ternyata di formulir itu formulir pendaftaran. ya, Oh iya. rekrutmen, dan saya ikut Mapaba di tahun 2021. Pengalaman lain di dalam kampus ya HMPS. MPS. Nah, Oke. itu juga nggak sengaja. Nggak sengaja juga. Ya, awalnya kan ya karena saya dan teman-teman itu kan mahasiswa yang agak-agak melenceng ya. Jadi didaftarkanlah jadi kandidat ketua. Nah, pikir saya kan cuman buat rame-rame gitu. Ternyata malah jadi Jadi ketuanya beneran. ketua MPS. Tepuk tangan. Amanah itu berarti udah dari teman-teman Ya, dan akhirnya terpilih, berarti memang sudah ya. diamanahi gitu. Kalau di PMII jadi ketua rayon itu juga karena mungkin amanah juga ya dari teman-teman. Jadi pada saat itu SK atau apa? Pas pemilihan. RTAR. Pas RTHL itu. Nah, saya ditunjuk di kandidat dan dipilih jadi ketua rayon sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, Oke. next. Dadah next. Ya oke, berarti itu ya pengalaman dan juga perkenalan dari Mas Hesti dan juga Mbak Lina, dan mereka berdua ini kemarin baru saja melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata Stainu Purworejo. Kalau Mbak Lina sendiri itu di mana? Kebetulan saya kemarin bareng-bareng sama teman-teman di Desa Wadas. Oh, di Desa Wadas, benar? Iya, di Ya, Desa oke. Wadas. Mas Saya Hesti? di Desa Cipedak, Bruno, Jadi desa saya kebetulan. Kecamatan. kecamatan. Oh, di tempat rumahnya Mbak Lina ya? Satu kecamatan, Satu cuman kecamatan. beda daerah. Oke. Kalau Mas Hesti di kelompok KKN itu sebagai apa? Saya si humas. Si humas. Iya. Ya, Mbak Lina sendiri? Kalau saya kebetulan bendahara. Bendahara yang Nganu- duit nganu. ya. Jadi mengolah uang karena itu sangat dibutuhkan sekali. Itu poin utama dari kegiatan-kegiatan. Iya, kalau nggak ada uang juga nggak jalan. Oke. Nah, Selain niat memang harus ada uang ya. sip, benar banget itu poin penting. Gitu. Oke. Selanjutnya nih dari Mbak Lina dan juga Mas Hasti tentunya kan sudah memiliki pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi yang tidak sedikit begitu ya. Dan tentunya itu dari sana Mbak Lina dan Mas Hasti ini mendapatkan ilmu-ilmu tersendiri yang mungkin juga dari teman-teman yang tidak mengikuti organisasi itu belum mendapatkan. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal dari Mbak Lina ataupun Mas Hesti saat melaksanakan KKN? Mungkin bisa diceritakan, bisa dimulai dari Mbak Lina dulu. Dari tadi ladies first terus ya. Oh Ya. boleh, berarti sekarang kita mau ganti dulu. Iya, nggak apa-apa Mbak Lina dulu. Oke, ladies first lagi. Oke, siap. Tentu saja hal-hal yang sudah saya dapatkan dari organisasi tentu sangat bermanfaat sekali ketika melaksanakan kegiatan KKN, khususnya terkait dengan teknis dan juga bagaimana kita sebagai mahasiswa di situ berperan di masyarakat. Mungkin karena saya karena saya berproses selain di PMII juga di DEMA. Kalau di DEMA itu saya banyak belajar tentang teknis. Kalau di PMII saya banyak belajar tentang bagaimana bersosial, bagaimana cara berpikir, dan tentunya dari pembelajaran di organisasi ini sangat bermanfaat sekali ketika KKN gitu. Mungkin itu. Salah satunya bisa diceritakan. Kebetulan waktu di DEMA memang saya di situ prosesnya sebagai Departemen Infokom dan juga di periode kedua saya sebagai wakil ketua DEMA. Tapi tentunya banyak sekali hal-hal yang saya ambil terkait dengan teknis, pembelajaran terkait dengan teknis. Gimana cara kita mengelola atau membuat kegiatan di KKN, atau juga gimana caranya jadi
Jadi kalau tadi saya katakan di Dema itu saya belajar terkait dengan teknis, kalau Iya. di PMII saya belajar terkait dengan bagaimana caranya menjadi inisiator. Hmm. Dan itu sangat-sangat berguna sekali di KKN. Jadi yang namanya di organisasi, kadang kita dikelompokkan atau terkadang memang ada kelompok ataupun kader yang di situ memang menjadi inisiator dan juga menjadi inisiator dan apa kayak Terminator. jadi kalau di Dema saya diajari terkait dengan teknis. Ya. Kalau di PMII saya belajar terkait bagaimana kita berpikir menjadi inisiator. Jadi kalau kita bisa katakan di PMII itu ada yang namanya kader sebagai inisiator dan juga eksekutor. Di mana inisiator itu adalah orang-orang yang memikirkan terkait dengan konsep dan eksekutor adalah orang-orang yang bekerja di lapangan. Nah, mungkin hal-hal yang saya pelajari di PMI sebagai inisiator itu saya bawa di KKN yang kemudian di situ bekal dari PMII, bekal yang dibawa saat belajar di PMII dibawa ke KKN yang di situ membawa saya ketika memberikan ide-ide ataupun gagasan ketika di kelompok KKN. Oh gitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Hasi sendiri, bagaimana pengalaman organisasi memberikan bekal untuk perjalanan KKN? Kalau dari saya ya, awalnya kan nggak ngerasa itu ya. Sebelum kita terjun ke KKN itu, organisasi itu nggak ada imbasnya ke kita ya. Nah, baru setelah kita terjun ke KKN, nah ternyata banyak sekali yang kita rasakan di organisasi itu kemudian menjadi bekal di KKN dan ternyata sangat berpengaruh sekali. Dari kita yang mungkin awalnya sebelum kita masuk organisasi ya katakanlah nol. Nah, kemudian kita masuk organisasi dan kita bisa mendapatkan pengalaman sebagai basic di KKN nanti. Nah, salah satunya ada beberapa sih, cuman beberapa yang saya rasakan ya kita bisa membuat forum. Nah, dari organisasi yang kita sering diskusi di organisasi. Yeah. Nah, terus ketika KKN itu kan tentunya ada beberapa diskusi untuk membuat proker lah atau sekedar evaluasi. Nah, di situ kita sebagai anak bentukan dari organisasi ya itu mempermudah sekali seperti mengatasi beberapa perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah. Nah, dari situ pengalaman saya ya, kalau kebanyakan orang diskusi itu membuat keputusan, nah itu kebanyakan kan dari beberapa suara terbanyak. Yeah. Nah, kalau saya pengalaman dari organisasi, bukan suara terbanyak, tapi masalah apa dan solusinya banyak ya. Misalnya dari saya yang tadinya belum tahu apa-apa, setelah masuk organisasi dan terjun ke KKN itu banyak sekali perbedaan yang saya rasakan. Terutama di sosial dan memanage kelompok gitu loh. Misalkan dari organisasi kan banyak forum-forum kita buat diskusi gitu. Yeah. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh kepada kita saat KKN. Di KKN juga ada forum diskusi sekedar membahas proker atau evaluasi gitu kan. Nah, dari situ kita bisa menghandle forum tersebut. Bagaimana cara saya menghandle orang-orang walaupun saya bukan ketua kelompok, tapi Yeah. kan saya Cihumas. Nah, dari organisasi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan dihubungkan dengan KKN itu sangat berpengaruh sekali. Misal kalau dari organisasi kan banyak kita melaksanakan diskusi, membuat forum gitu ya. Saya juga merasakan dampak yang sangat besar ketika saya di KKN. Nah, pada saat di KKN itu juga ada forum-forum kecil untuk membahas tentang proker ataupun sekedar evaluasi. Nah, dari situ untuk membuat keputusan itu bukan dari suara terbanyak, melainkan dari permasalahan dan solusi yang diberikan. Kalau sekedar suara terbanyak ya mungkin ada
beberapa proker dengan permasalahannya, dengan solusinya yang lebih baik, jadi kalah dengan suara kan jadi nggak balance. Kemudian dari apa lagi ya? Mungkin itu dari saya. Oke, berarti dari Mbak Lina dan Mas Hasti tentunya kedua apa pengalaman-pengalaman ini sangat bermanfaat untuk menjadi bekal di KKN begitu ya. Selanjutnya kalau di KKN sendiri saat melaksanakan KKN itu apa sih harapan awal dari Mbak Lina ataupun Mas Hasti yang kemudian nantinya akan dilaksanakan di KKN dan apakah itu terlaksana begitu? Kalau dari saya ya pengalaman organisasi saya itu melobi. Nah, kebetulan pada saat KKN saya ditugaskan di si Humas. Nah, itu sangat berguna sekali dari seni melobi itu. Kita melobi ke orang-orang yang bersangkutan dengan proker kita, misal ke tenaga kesehatan ataupun RT RW, tokoh agama gitu. Kemudian dari pengalaman saya itu sangat memudahkan saya. Apa sih bulan-bulan ini? Sangat memudahkan saya untuk menarik hati para yang bener. Kalau dari pengalaman saya ya di organisasi itu melobi yang bisa diaplikasikan ke KKN. Nah, dari melobi itu saya dipermudah untuk mengajukan proker-proker KKN kelompok kami ke orang-orang yang bersangkutan. Nah, dari seni melobi yang saya belajar di organisasi itu membuat ketertarikan dari orang-orang yang bersangkutan. Nah, jadi lebih mudah. SPG ya? Ya, seperti itu. Kayak SPG, kayak jadi menawarkan iya produk itu. benar. Oke. Di sisi lain ya dari kan ada proker wajib dari kampus. Kampus. Nah, itu ada menuliskan buku. Nah, di organisasi kebetulan saya sering belajar sejarah, sering membaca buku sejarah. Iya. Nah, pada saat itu saya dipermudah untuk membuat buku tentang sejarahnya di desa. Gitu. Yang kebetulan di desa itu ada napak tilas dari Pangeran Diponegoro. Iya. Nah, dari situ saya merasa dipermudah karena telah berorganisasi di PMII. Jadi sudah punya pengalaman bekal Iya, dengan membaca dan iya. juga kegemarannya dalam berdiskusi gitu ya. Jadi proker itu udah terkonsep Hmm. mau gimana gitu. Itu dari saya. Dari Mbak Lina sendiri? Mungkin hampir sama ya dengan Mas Hasti yang sahabat Hasti. Sahabat Hasti. Yang pertama yaitu teknik lobby, karena di KKN kita tentunya kan banyak bersinggungan dengan masyarakat ya. Iya. Kemudian juga lobby proposal itu juga butuh Sangat teknik penting, ya, ya. butuh teknik untuk bisa lobby proposal sampai bisa cair. Kemudian juga lobby dengan ketua RT, ketua RW dan juga perangkat setempat gitu. Kemudian yang kedua, mungkin ini bukan kreativitas ya, tapi lebih ke skill. Karena kita di organisasi terbiasa dengan banyak orang, terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga ketika di KKN, di tempat KKN juga bertemu dengan orang-orang yang walaupun kita sudah pernah kenal di kampus, tapi ketika di tempat KKN kita akan bertemu dengan orang itu hampir 24 jam, 7/24, 24/7. Iya. Yang pasti kita jadi tahu betul gimana karakter orang-orang di tempat KKN kita. Karena sudah terbiasa terbentur di organisasi dengan banyak orang, sehingga mungkin skill memahami teman-teman di lokasi KKN itu lebih mudah. Jadi lebih mudah memahami banyak karakter orang, kemudian lebih mudah dalam memahami dan berinteraksi intinya gitu. Kemudian yang ketiga, karena kebetulan saya sendiri suka nulis, dan di PMII sebelumnya juga saya sebagai redaktur pelaksana di Klik Media
Dan di situ juga belajar banyak sekali menulis dan belajar menjadi tim redaksi juga tentunya. Di tempat KKN kemarin kebetulan saya diamanahi untuk menjadi penanggung jawab program KKN utama kita, yaitu nulis buku gitu. Dan menariknya Ya. yang di kelompok KKN kita di Desa Wadas, kalau kelompok lain itu nulis buku dikompilasi dengan kelompok-kelompok lain, kalau di kelompok Wadas, khusus di kelompok kita, buku yang kita hasilkan itu akan dibukukan dalam satu buku. Jadi khusus untuk buku Hasil kelompok. dari kelompok Wadas Iya, tersebut gitu. ya. Jadi itu cukup challenging, tapi juga karena memang sudah ada bekal dari baik itu dari organisasi dan juga memang karena saya suka nulis gitu. Bukunya tentang apa itu? Bukunya Kalau yang di Wadas. yang pertama tentunya bukunya menceritakan tentang Desa Wadas. Kemudian selanjutnya juga menjelaskan tentang kondisi yang ada di Desa Wadas. Mungkin teman-teman bisa cari-cari sendiri apa yang ada di Desa Wadas, atau nanti mungkin bisa baca hasil bukunya karena sekarang masih diproses sama LPPM gitu. Siap. Oke. Dari pengalaman dan juga skill yang sudah didapatkan tentunya kan dalam melaksanakan setiap proker ataupun dalam kehidupan selama masa KKN ini ada nih tantangan, hambatan yang dilalui. Bisa nggak di-spill sedikit, diceritakan, di-sharingkan? Tantangan ya. Iya, Ini dari saya dulu atau boleh. Oke. izin Pak Yon? Oke, tantangan tentunya yang namanya kita 40 hari tinggal Iya. di desa orang dan juga tinggal dengan orang-orang baru selama 45 hari. Tentunya ada banyak sekali tantangan, baik itu tantangan internal ataupun eksternal. Tapi untungnya untuk tantangan internal dari kelompok kami itu masih bisa kita selesaikan secara internal gitu. Kalau misalkan paling-paling konflik-konflik kecil tentunya saya kira di setiap kelompok KKN pasti ada ya, pasti ada. Dan itu tinggal gimana cara kita Cari solusinya. mencari solusi dan juga menanggapi saja gitu. Kalau tantangan eksternal tentunya ada, khususnya di kelompok kami yang di Desa Wadas. Teman-teman pasti tahu apa yang terjadi di Desa Wadas. Mungkin saya nggak bisa cerita banyak ya karena Iya. durasi ya. Iya, Nanti iya. teman-teman bisa cari sendiri informasinya. Yang jelas cukup banyak tantangan di awal-awal kita KKN. Di mana di situ kita dipanggil oleh pemuda desa, Udah Desa Wadas. pemuda desa Wadas. Kita ditanya ini, kamu datang ke sini bawa program apa gitu. Intinya kita ditanya nih, kamu ke sini mau ngapain? Kamu bawa program apa? Saya mau tahu apa yang mau kamu lakukan di sini gitu. Mungkin karena kebetulan saya juga dapat informasi setelah udah terjun ke sana. Kita diinfokan kalau ternyata di Wadas itu selama beberapa tahun terakhir belum pernah ada mahasiswa KKN. Gitu. Terakhir itu di tahun 2017 atau 2018, kurang paham juga ya. Jadi ada 7 tahunan ya? Iya, udah lama sekali. Dan kemudian ada kelompok kita datang ke situ, orang baru datang ke desa yang baru saja ada konflik. Tentunya sangat maklum sekali ketika warga di sana sangat-sangat aware dengan desanya, kemudian mempertanyakan, ngapain kalian kesini, program apa yang kamu bawa gitu kan. Terus di situ itu cukup menjadi tantangan untuk kita karena melihat dari pemudanya kita sempat agak kaget karena maksudnya pemuda desa yang sangat kritis gitu loh. Oh iya. Dan itu membuat kita di awal-awal cukup menjadi tantangan karena apa sih aku namanya? Rusak. Ada aku takut terlalu menyenggol hal yang terlalu sensitif. Iki lagi tak Disaring. Yut, bisa kita lu nggak saring gitu. podcast skor ya? Aku takut terlalu sensitif. Iki soalnya aneh banget. Saya juga bisa dibugis nanti sampai tanah. Iya, jadi iki nanti dipotong aja ya yang bagian tadi. Tadi sampai ke yang sangat maklum kalau misalkan mereka mempertanyakan kehadiran kita. Kemudian kita bertemu dengan pemuda Wadas di sana dan first impression kita semua kelompok dari yang ada di Desa Wadas, first impression kita ke mereka adalah orang-orang yang sangat kritis dan agak
takut ya kita waktu mohon maaf Mas kalau kalian menonton ini, tapi emang first impression kita pada saat itu kita semua cukup takut ketika menghadapi pemuda-pemuda di sana. Sehingga di awal-awal KKN kita itu cukup di suasana posko di awal-awal kita KKN itu cukup Panas. mencekam. Cukup mencekam, takut gitu. Gimana nih? Wah, di sini desa yang habis ada konflik, Iya. kemudian kita datang ke sana sebagai orang baru dan mau melaksanakan KKN, tapi dari pemuda kok sepertinya tidak welcome dengan kehadiran kita nih gitu kan. Jadi di awal-awal KKN itu cukup mencekam dan itu cukup menjadi tantangan untuk kelompok kita, dan kemudian akhirnya dari kita mendatangi mereka, kemudian mencari kita diskusi dan mencari solusi untuk bisa sama-sama mendapatkan solusi yang win to win gitu. Iya. Maksudnya sama-sama mendapatkan apa yang mau kita sama-sama Harapkan. Iya. ulang ya. Akhirnya kita bertemu dengan pemuda desa Wadas dan kemudian kita diskusi dan mencari solusi yang sama-sama kita harapkan gitu. Terus terus silahkan Imam. Jadi grogi nih ada Imam. Kemudian setelah itu akhirnya setelah kita diskusi sama pemuda Wadas dan sudah mendapatkan solusi, barulah di situ suasana di posko lebih tenang. Dan mungkin ini juga salah satu dampak ataupun hal yang saya pelajari di organisasi yang kemudian bisa saya implementasikan di KKN. Iya. Salah satunya adalah skill komunikasi gitu. Karena kita di organisasi kan ketemu dengan banyak orang yang tentunya punya karakter yang beda dan Iya. bahkan mungkin lebih keras daripada orang yang kita temui di desa itu gitu. Dengan pengalaman di organisasi, kemudian kita bertemu dengan pemuda Wadas yang dimana di sana saya kira pemuda-pemuda di sana itu luar biasa sekali, kritis. Iya. Mereka protek sekali dengan desanya gitu. Dan dengan skill yang saya bawa dari organisasi untuk berkomunikasi dengan pemuda di Wadas, akhirnya dengan juga teman-teman yang lain juga ikut berkomunikasi dengan pemuda di Wadas. Di sana akhirnya kita menemukan balik mending sih. Yang ngelih, Mam. Siapa tuh nasi Padang? Yes, Mam. Oke, tadi sampai apa nih, Mas? Sampai habis ketemu yuk dapat Salam. ketenangan. Oke. Kemudian mungkin tanda kalimat. Mungkin salah satunya berkat dari pengalaman di organisasi, bertemu dengan banyak orang dan bertemu dengan banyak karakter orang itu tadi, yang kemudian saat berkomunikasi dengan pemuda-pemuda di Wadas yang saya kira sangat kritis dan juga sangat protek terhadap desanya, yang kemudian setelah diskusi tersebut akhirnya solusinya sudah ditemukan dan akhirnya situasi di posko sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Mungkin itu sih tantangan di kelompok yang ada di Desa Wadas dan apa ilmu dari organisasi yang kita bawa di kelompok KKN gitu. Kalau dari Mas Kasi sendiri? Kalau dari kelompok kami, tantangannya itu minggu pertama, minggu kedua itu menghadapi cuaca ya. Menghadapi cuaca. Dingin Sering di banget. sana? Dingin banget soalnya. Oh, Stok pola angin. Kalau mungkin dari internal itu lebih banyak daripada eksternalnya. Soalnya kan dari kami egonya itu tinggi. ya tinggi Antar anggota, terutama kan ada geng-gengan ya, cowok sama cewek. Nah, mesti itu ada konflik lah. Kalau dari cewek ya kita harus bisa nurunkan ego, mengalah lah demi cewek. Kalau dari cowok sih kebanyakan ya males-males ya,
kayak bangunnya siang, mau dijak proker ini nggak jalan, mau itu nggak jalan. Nah, itu muncullah banyak konflik. Nah, dari situ kita evaluasi pengalaman dari organisasi juga kan. Kita melakukan evaluasi, kita melakukan kontrak. Jadi baiknya gimana? Nah, sejak saat itu kita evaluasi, kita mengungkapkan unek-unek kita masing-masing, permasalahan kita masing-masing. Jadi kita cari titik tengahnya dan setelah diaplikasikan ya itu kelar, beres. Kalau dari eksternal itu alhamdulillahnya nggak ada ya, soalnya kebanyakan dari warga itu malah mengusulkan proker. Jadi kayak, Mas gini madrasah kurang kurang pendidiknya, jadi kita dimintai tolong gitu. Jadi mereka malah mensupport kita selama KKN. Mungkin hanya itu sih, nggak ada masalah-masalah yang besar. Kalau dari permintaan dari warganya sendiri terkait tadi yang disampaikan Mas Hasti, ini semuanya diterima oleh kelompoknya Mas Hasti atau ada beberapa permintaan yang nggak diterima? Nah, itu ada beberapa yang diterima dan ada beberapa yang nggak diterima. Kalau yang diterima itu kan kita filter dulu, masuk nggak ke proker yang telah diberikan dari kampus. Misalnya kan kita dari pendidikan, Ya. nah terus ada juga proker tentang pengabdian masyarakat. Nah, selama kita bisa mengambil dari proker yang diberikan itu, nah kita ambil. Kalau dari ini contoh saja ya yang Ya, tidak contohnya diambil. Nah, itu ada yang tidak diambil, itu ada perikanan. perikanan. Ya, ada perikanan dari desa. Nah, itu letaknya itu jauh. Kita kan stay-nya di RW 5, Ya. sedangkan itu di RW 3. Nah, untuk karena lokasinya jauh ya nggak kita ambil. Kalau yang misal ditawari ada apa, toga, tanaman obat keluarga, nah itu kita ambil ya. Jadi kita membuka lahan terus nanam-nanam tanaman obat keluarga gitu. Sama mengisi madin di RW lainnya itu kita terima. Untuk menerima dan menolak itu kita juga harus pinter-pinter ngomongnya ya, soalnya takut menyinggung dan bagaimana nantinya. Berarti lagi-lagi dibutuhkan Skill berbicara di melobi depan itu. banyak orang gitu ya, untuk melobi masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Oke, selanjutnya kalau dari Mbak Lina dan Mas Hesti ini selama melaksanakan KKN, tentunya kan ada hal-hal yang paling mengena tuh. Nah, hal apa sih yang paling mengena untuk Mbak Lina ataupun Mas Hesti sendiri yang tentunya dapat menjadi salah satu pengalaman dan juga pembelajaran untuk di kehidupan sehari-hari? Dari Mas Hesti lebih dulu. Kalau dari saya, dulu sebelum KKN itu saya sering tidur siang ya. Setelah Tidur KKN siang. itu nggak tidur siang karena takut malamnya nggak bisa tidur. Terus ada beberapa proker yang sangat mengenang itu, salah satunya di Madis. Jadi kita itu belajar banyak di Madis ternyata. Selain selain dulunya kan di kampus cuma teori-teori saja tentang apa karakter-karakter anak. Nah, di situ kita aplikasikan memang benar-benar karakter anak-anak itu beda, dan cara mempelajari, cara mengajarkan anak-anak itu juga beda. Beda-beda gitu ya, Iya. antara anak satu dengan yang Nah, lain. Oke, selanjutnya kalau dari Mbak Lina dan Mas Hasti ini pengalaman-pengalaman apa sih yang paling mengena di diri Mbak Lina ataupun Mas Hasti sendiri, dan tentunya itu akan menjadi pengalaman dan juga pembelajaran yang sangat berharga di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Mas Hasti terlebih dahulu bisa diceritakan. kalau pengalaman dan pembelajaran ya mungkin Iya. dari beberapa proker les privat dan mengajar di Madis itu sangat mendapatkan pembelajaran ya. Dulunya saat di kampus itu kita hanya tahu teori tentang psikologi anak dan karakter anak. Nah, di situ saat kita
terjun ke lapangan itu memang benar-benar karakter anak itu beda-beda dan cara belajar mereka itu juga beda-beda. Nah, dari situ kita sekelompok itu mendapatkan pelajaran banyak hal tentang cara mendidik anak, cara memahami karakter-karakter anak, dan apa ya, tingkat kesabaran kita itu diuji saat melaksanakan proker tersebut. Sabar gak tuh? Ya, sedikit psikosi, Sedikit Harus sabar. sabar. harus Harus sabar. sabar ya, tetap Ya, sabar sama Dituntut anak-anak. harus sabar. Iya. memang harus sabar. Kemudian dari pengalaman itu banyak pengalaman yang mengesankan ya, soalnya dari anak-anak warga-warga lokal itu karena seneng ya ada anak KKN itu, kami sekelompok itu pernah dikasih kambing Kambing, utuh. kambing, Heeh, kambing daging. heeh. Apa kambing masih hidup? Kambing utuh cuman udah disembelih. Oh gitu. Nah itu Itu utuh, dalam rangka? nggak tahu random aja. Jadi memang dari merekanya Heeh. pengen ngasih karena Nggak, terlalu ya bahagia, terlalu seneng. apa ya? Terlalu bahagia dengan kehadiran Heeh. mas-mas mbak KKN. Nah itu untuk anak KKN gitu. Nah jadi kita urus, kita Olah, olah dimasak. dagingnya dan dimakan bareng-bareng sama warga itu. Ada lagi yang nawarin ikan, suruh nangkep sendiri satu kolam itu. Ditangkap nggak? Iya, habisin lah satu kolam. Satu kolam nggak Mungkin sekejap. saking ininya ya, saking antusiasnya mereka ya. Jadi Excited sekali. kita seneng juga sih, dan beberapa pemuda-pemuda yang sering ikut proker kita. Jadi banyak hal yang mengesankan ya. Lek Ngari, halo Lek Ngari. Halo sama Lek Ngari. sama Rizky ya. Itu dua anak itu sering ikut proker kita. Jadi banyak kenangan yang mungkin nggak keulang kembali ya. Buat ya mungkin itu dari saya. Oke. Dari Mbak Lina nih, apa yang hal yang paling mengena, yang paling mengesankan, yang dapat menjadi pembelajaran? Pengalaman paling mengesankan ya Iya. tentunya. Yang pertama mungkin karena banyak sekali kegiatan kita yang terpusat di SD. Jadi kita cukup banyak berinteraksi sama anak-anak SD. Sampai sekarang bahkan ada beberapa yang masih komunikasi sama kita anak-anaknya. Itu sih. Jadi salah satu yang paling berkesan adalah ketika kita bareng-bareng sama anak-anak SD dan ketemu di jalan, mereka nyapa, "Halo Mbak." Dan manggilnya tuh bukan nama, fun fact ya. Jadi mereka kalau panggil kita yang anak-anak KKN di sana, mereka manggilnya halo KKN gitu. Bukan halo Mbak Lina tapi halo KKN. Halo KKN gitu. Jadi itu sebenarnya Jadi, dari kata kakak dan KKN. Enggak, jadi mereka ngira mungkin KKN itu panggilan untuk kakak. Oh gitu, berarti Iya. enggak bukan KKN tapi KKN. Iya, jadi Iya, halo KKN oke, gitu. oke. Bahkan ada yang lucu banget anak-anak itu, waktu itu kan saya buat video, Iya. nanyain cita-cita kalian mau jadi apa? Ada yang jawab jadi guru, polisi, tentara, dan lain-lain. Dan ada bukan satu malah beberapa anak mereka tuh jawabnya, aku mau jadi KKN gitu. Jadi KKN. Lucu banget ya, maksudnya Oke. itu salah satu pengalaman bersama anak-anak SD yang paling menyenangkan. Kemudian yang kedua ada pengalaman tentunya bareng sama teman-teman ya. Sekali lagi karena kita 45 hari di sana, tentu banyak sekali hal-hal yang kita lalui bareng-bareng gitu. 10 orang kita di sana. Dan menemukan banyak sekali karakter-karakter yang unik-unik. Ada Januar, si anak introvert, yang kita kira pada saat itu anaknya pecicilan, ternyata setelah kita mengenal lebih dalam, ternyata Januar ini anaknya introvert sekali. Kemudian ada Catur, si petantang-petenteng. Tentang Terus ada Lukman yang Iya. suaranya paling bagus, tapi Iya, dia itu juga Masya Allah. ya suaranya bagus, tapi ngeyel. Terus ada Pak Agus atau yang kita akrab panggil Le Agus. Beliau itu yang paling tua di antara kita, pengayom kita juga, walaupun kadang suka ngelucu dan garing. Tapi beneran dia lucu banget orangnya dan sangat menjadi pengayom untuk kita. Iya. Terus tapi di sisi itu dia juga punya keunikan tersendiri. Kemudian ada Elviana, si paling lemot yang kalau mandi itu kayak orang angkrem ya, kayaknya kamar mandi itu bisa sampai Lama banget. 1 jam bahkan lebih. Itu ngapain aja?
angkrem. Jadi kita nyebutnya Elviana ini angkrem. Kemudian ada Lulu si dengan ekspresinya yang sangat-sangat garang. Kita semua takut dengan ekspresi dia, tapi sebenarnya setelah kenal Lulu ini orangnya ternyata nggak segalak yang kita kira. Iya. Kemudian ada Afiah yang pendiam, dari awal kita ngiranya pendiam, tapi emang pendiam ternyata. Ada Emma yang paling galak anaknya, paling berisik, paling cerewet. Kemudian ada Ica ini yang paling atraktif, paling cerewet juga. Dia kalau disatuin sama Emma ini berisik banget. Dan dari karakter-karakter yang banyak sekali itu, kita menemukan, saya sendiri mendapatkan banyak sekali pembelajaran, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan dari mereka, dari karakter-karakter mereka, untuk memahami banyak karakter, untuk lebih bisa memaklumi ketika mereka seperti ini, maka saya harus bersikap seperti ini gitu. Dan kebetulan juga di antara teman-teman yang cewek-cewek, saya yang paling dewasa, yang umurnya paling tua. Iya. Umurnya yang paling tua, jadi gimana caranya harus bisa memahami adik-adik ya bahasanya. Juga, ya. Bukan mengayomi sih, tapi lebih tepatnya gimana caranya memahami, karena kan karakternya berbeda-beda. Dan banyak sekali sih pengalaman lain yang tentunya kalau diceritain di sini ya nggak akan cukup waktunya. Tapi terima kasih untuk teman-teman kelompok 1 Desa Wadas. Dari kalian saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan ada satu lagi. Jadi kalau tadi saya bilang kelompok saya itu ada 10, sebenarnya kita punya satu tambahan personil. Ada Mbak Kuni. Halo Mbak Kuni. Halo. Hai. Halo Mbak Kuni. Halo Mbak Kuni. Siapa itu Jadi, Mbak Kuni? Mbak Kuni itu, jadi kita di sana itu tinggal di rumah salah satu warga. Nah, warga itu punya anak, namanya Mbak Kuni, dan gitu. dia hampir setiap hari sama kita, bahkan kalau kita rapat, Mbak Kuni itu selalu ikut kita rapat. Gitu. Dan orangnya sangat-sangat baik dan juga lucu banget. Jadi dia memberikan warna tersendiri di kelompok kita dan asik banget. Halo Mbak Kuni. Dan Mbak Kuni sampai sekarang juga masih komunikasi baik sama kita. Iya. Oke, terima kasih. Menarik ya ternyata pengalaman di KKN itu. Soalnya bayangan kami ini yang belum pernah KKN, KKN nanti pusing gak ya, gimana gak ya, warga-warganya gimana gitu. Ternyata setelah dengar ceritanya langsung asik kayaknya ya. Asik dan menyenangkan kalau kita bisa menikmati. Tapi akan membosankan dan menyebalkan kalau kita nggak bisa menikmati. Harus selalu bersyukur dan menikmati apa yang terjadi. Iya, oke. Karena dengan segala macam tantangan tadi di awal, ternyata setelah kita sudah mendapatkan solusi yang kita harapkan gitu, kemudian di pertengahan kita sudah bisa menikmati, sudah bisa enjoy, sudah bisa menikmati perjalanan KKN gitu. Terakhir nih, aku ya, sama mungkin mahasiswa teman-teman yang lain yang belum pernah melaksanakan saya salah. Siap, salah ketua. Oke, ulangi. Aku tuh sampai ininya capek loh. Harus selalu tersenyum. Ini tuh keju banget. Guyu terus. Ininya keju banget. Ketawa karir. Oke, lanjut. Terakhir wes, boring banget. Kesuwen juga penontonnya bosan. Udah ngasaran nih. Oke, terakhir nih ya, mungkin bisa nih tips-tips ataupun pesan-pesan buat saya salah ulangi. Pak Jero dilanjutkan loh. Salah ya. Oke, terakhir nih ya, dari Mbak Lina ataupun Mas Hasi bisa nih kasih tips ataupun pesan apa sih yang harus kita persiapkan, apa sih bekal yang harus kita memang benar-benar dari awal harus sudah terbentuk. Nah, jadi sehingga bisa nantinya saat melaksanakan KKN ini bisa berjalan dengan se-happy dan seceria yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Lina dan Mas Hasti. Ini dari Mbak Lina dulu. Oke. Mungkin kalau dari saya pesan untuk adik-adik dan juga
untuk mahasiswa Stainu Purworejo dan juga terkhusus untuk kader-kader PMI Purworejo. Persiapkan atau nikmati proses-proses yang sahabat-sahabati sedang lalui sekarang baik itu berproses di PMII ataupun di organisasi intrakampus, di DEMA ataupun di SEMA. Dan ikuti segala kesempatan yang di situ didapatkan untuk belajar. Misalkan diminta untuk MC di acara yang diselenggarakan DEMA. Ikuti, karena saya yakin betul apa yang sahabat-sahabati atau teman-teman lalui nanti di organisasi itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk berjalannya sahabat-sahabati nantinya di proses di KKN gitu. Proses-proses yang sahabat-sahabati lalui baik itu di PMII ataupun di DEMA ataupun di SEMA, saya yakin betul itu akan sangat bermanfaat. Jadi nikmati terus prosesnya. Kemudian ambil kesempatan setiap kali ada kesempatan untuk belajar dan serap ilmu-ilmu yang ada di organisasi hari ini untuk kedepannya. Salah satunya untuk di KKN. Karena saya yakin manfaatnya itu bukan hanya untuk di KKN, tapi saja. juga untuk keberlanjutan selanjutnya. Gitu. Dari Mas Sasi? Sama seperti sahabat Lina ya, itu dari beberapa proses yang telah dilalui nantinya kita akan sangat diandalkan di lapangan saat KKN. Karena dari pengalaman saya begitu. Kemudian kalau tips-tips yang apa? Kemudian tips-tips yang Nah, kalau dari saya ya sama seperti sahabat Elina ya, dari beberapa proses yang telah dilalui di organisasi yang nantinya kita akan sangat diandalkan di kelompok KKN, seperti melobi ataupun sebagainya. Nah, kalau dari tips-tips ya mungkin dari saya ya, itu kalau proker jangan terlalu terfokus ke proker dulu. Nantinya kita akan terjun ke lapangan, melihat situasi dan kondisi seperti apa. Nah, nanti prokernya itu menyesuaikan. Dan kita harus bisa menjaga mood sendiri dan mood dari kelompok ya. Nantinya kan sangat mempengaruhi sekali. Misalkan mood kita lagi rusak, nah itu jangan terlalu memperlihatkan mood kita ya. Nantinya akan mempengaruhi ke mood yang lain. Jadi itu sangat penting ya untuk mood sendiri dan juga mood dari teman-teman sekelompok. Yang lainnya mungkin menjaga sikap dan tutur kata ya. Soalnya kan kita di desa masyarakat. ya, di desa orang juga kan. Iya. Nantinya kita juga kalau kebanyakan sih kalau kita kan istilahnya satu frekuensi ya gitu, mungkin sama anak kampung sana. Nah, mungkin itu bisa dipermudah untuk perkataannya, tapi saya harap juga bisa menjaga tutur kata dan tingkah laku kita saat di sana. Mungkin itu saja. Oke. Sama mungkin itu ya, mungkin nambahin dikit Iya, ya. boleh. Ternyata yang selama ini kita lihat terkait dengan diskusi ya, mungkin kita menganggap diskusi itu hal yang sepele gitu, hal yang nggak penting-penting banget. Ternyata setelah terjun di KKN itu baru kerasa gitu loh. Apalagi kalau misalkan forum-forum rapat, kita perlu diskusi sama teman-teman kelompok gitu, dan ternyata sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Gimana caranya kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan gitu, mempertahankan gagasan, atau gimana caranya menyampaikan ide ini ke teman-teman supaya bisa diterima, atau justru malah gimana cara kita menyikapi diri sendiri ketika kok ide dan gagasan kita nggak diterima oleh teman-teman. Dan itu memang maksudnya nggak apa-apa banget ketika ide ataupun gagasan kita dan nggak diterima. Cuma kadang kalau misalkan nggak terbiasa, mungkin akan bete, akan marah gitu, kesel, kok ideku nggak diterima sih, padahal aku effort loh. Tapi ternyata setelah mungkin karena sering diskusi ya, karena terbiasa ide gagasan kita ditolak atau misalkan dibantah gitu. Ternyata ketika rapat dan ide kita ditolak, itu ya nggak apa-apa, kita nggak ngerasa marah, nggak ngerasa bete gitu. Ternyata hal yang kita anggap sepele, ternyata itu juga
membawa dampak yang ternyata besar gitu, bermanfaat gitu untuk proses di KKN. Terima kasih dari Mbak Lina dan juga Mas Hasi, tepuk tangan dulu. Siapa yang mau tepuk tangan? Audiensnya mana? Iya, makanya kecil banget. Kita beri Refleks. any question? Ada yang nggak sependapat sama ini? Oke, yuk lanjut. Oke, terima kasih untuk Mbak Lina dan juga Mas Hasti, tentunya pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan itu sangat akan bermanfaat untuk teman-teman dari mahasiswa dan juga saya pribadi. Dan apa Mbak? Dan bila esok datang kembali Ang. seperti tutup ya. sedia kala. Dan semoga nantinya kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Amin. Terima kasih Tentunya juga Mbak masih Nima. banyak sama-sama. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari lebih dalam nih. Oke, dari kami cukup sekian dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang podcast Dewas Tainu Purworejo. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk penutup, Oke. jangan lupa tetap tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Salam. Wehe.